Pernah ngerasa nggak sih kalau nasihat-nasihat keuangan dari orang tua kita, kayak rajin menabung atau kerja yang keras aja, kok kayaknya sekarang udah nggak begitu relevan lagi ya? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng aturan-aturan baru untuk jadi kaya di zaman sekarang. Kutipan dari investor Cody Sanchez ini rasanya kena banget ya. Gagasan kalau cuma modal kerja lebih keras pasti bakal sukses, kayaknya udah nggak cukup lagi. Kalau kamu ngerasain hal yang sama, tenang, kamu nggak sendirian kok. Jadi pertanyaannya, kalau aturan lama udah usang, terus aturan yang barunya apa dong? Hari ini kita akan bedah tuntas panduan modern buat ngebangun kekayaan, mulai dari cara berpikirnya sampai strategi investasinya, yang semuanya kita ambil dari wawasan seorang Cody Sanchez. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Permainannya udah berubah. Kenapa sih nasihat-nasihat keuangan yang dulu kayaknya manjur banget, sekarang kok rasanya gagal total? Coba deh kita lihat perbandingannya. Dulu nasihatnya beli rumah, tapi kenyataannya sekarang gaji kita mungkin naik 2 kali lipat. Harga rumah naiknya 9 kali lipat. Jomplang banget kan? Terus nasihat bekerja keras. Hari ini kerja keras doang itu nggak menjamin kekayaan kalau kita nggak kerja cerdas dan strategis. Dan yang terakhir, hindari semua utang. Ini mungkin benar buat utang yang konsumtif ya. Tapi di dunia modern, utang yang cerdas atau leverage itu justru bisa jadi kunci buat beli aset yang menghasilkan uang. Kutipan dari Warren Buffett ini jadi relevan banget. Maksudnya gini, waktu pasar saham lagi anjlok atau ekonomi lagi lesu, kan banyak tuh orang yang panik dan jual aset mereka murah-murah. Nah, justru di saat itulah, kalau kita siap, kita bisa beli aset-aset bagus dengan harga diskon. Ketakutan orang lain itu jadi peluang buat kita. Nah, untuk bisa melihat peluang-peluang ini, kita butuh pemahaman dasar dulu. Jadi kita masuk ke bagian kedua, memahami bahasa uang. Sebelum kita bisa jago di permainan ini, kita harus tahu dulu aturan mainnya. Dan salah satu alat yang paling sering kita salah paham, padahal adanya di dompet kita sendiri. Coba kita bedah ya. Kartu debit itu pakai uang kamu yang ada di rekening. Uangnya habis, ya udah selesai. Nah, kalau kartu kredit, kita itu pada dasarnya pinjam uang bank buat sementara. Kenapa ini penting? Soalnya, waktu kamu pakai kartu kredit dan bayar lunas tepat waktu tiap bulan, kamu itu lagi ngebangun yang namanya skor kredit. Belum lagi, kartu kredit itu ngasih perlindungan penipuan yang jauh lebih kuat dan seringkali ada bonusnya, kayak poin atau cashback yang nggak bakal kamu dapat dari kartu debit. Nah, ini intinya. Riwayat kredit yang bagus itu ibarat fondasi buat kekayaan kamu. Dengan bayar lunas tiap bulan, kamu itu lagi ngebuktiin ke bank kalau kamu bisa dipercaya. Riwayat inilah yang nanti bakal ngebuka pintu buat pinjaman KPR, modal usaha, atau investasi dengan bunga yang lebih rendah di masa depan. Oke, sebelah dasarnya paham, sekarang kita naik level ke bagian ketiga, gimana caranya biar kita benar-benar bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ini bukan lagi soal nabung, tapi soal naikin pemasukan. Kalau mau minta naik gaji, strateginya harus diubah. Lupain deh ngomongin saya udah kerja berapa lama di sini. Coba pakai 3 langkah ini. Pertama, pahami nilai kamu. Coba hitung secara nyata berapa sih pendapatan atau penghematan yang kamu bawa buat perusahaan. Kedua, usulkan cara buat nambahin nilai itu. Jadi, datang bawa ide baru, bukan cuma keluhan. Nah, yang ketiga, baru deh negosiasikan bagian kamu. Minta persentase dari nilai baru yang kamu ciptakan. Dengan begini, kamu berubah dari sekedar karyawan jadi mitra pertumbuhan. Coba deh bayangin jenjang karir itu kayak gini. Awalnya mungkin kamu jadi tukang batu, jago banget di satu tugas spesifik. Terus kamu naik jadi pembangun yang bisa ngelola proyek kecil. Level berikutnya, kamu jadi arsitek yang bisa ngerancang inisiatif baru. Dan puncaknya, kamu jadi perencana kota yang bisa lihat gambaran besarnya dan gimana semua bagian saling nyambung. Semakin tinggi level cara pandang kamu, semakin besar nilai kamu. Dan ya, semakin besar juga pendapatan kamu. Nah, ngomong-ngomong soal nambahin pemasukan dari sampingan, kita sering banget kan dengar satu konsep ini. Jawabannya singkat aja. Ya, itu mitos. Nggak ada ceritanya pohon uang bisa tumbuh sendiri tanpa disiram. Setiap sumber pendapatan, mau itu dari properti, saham, atau bisnis online, semuanya butuh kerja keras di awal buat ngebangunnya dan butuh perawatan buat ngejaganya tetap jalan. Dan ini nih, akar masalahnya. Seringkali kita pengen punya pendapatan pasif itu karena kita nggak suka sama kerjaan kita yang sekarang. Jadi, tujuan sebenarnya itu bukan buat berhenti kerja, tapi buat ngebangun sesuatu yang kita suka banget, sampai-sampai rasanya itu bukan kayak lagi kerja. Oke, kamu udah paham bahasanya, dan kamu udah bisa menghasilkan lebih banyak. Sekarang, kita masuk ke bagian keempat, gimana caranya bikin uang itu kerja buat kamu lewat 4 tahap investasi.
Perjalanan investasi kamu itu ada tahapannya. Tahap 1, investasi ke diri sendiri. Belajar, ikut kursus, upgrade skill, ini investasi yang potensi untungnya nggak terbatas. Tahap 2, pasar saham. Ini titik awal yang bagus buat banyak orang. Pakai aja reksadana indeks yang isinya macam-macam dan biayanya rendah. Tahap 3, investasi pribadi. Ini udah level lanjut, kayak investasi di properti atau bisnis kecil. Risikonya lebih tinggi, tapi potensinya juga lebih besar. Dan yang terakhir, tahap 4, jadilah investasinya. Di sini, kamu bukan cuma nanam duit, tapi kamu yang ngebangun dan punya bisnisnya sendiri. Inilah puncak dari penciptaan kekayaan. Semua strategi ini nggak akan ada artinya tanpa fondasi yang benar. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir. Dan mungkin yang paling penting, rahasia kekayaan itu letaknya di pola pikir, bukan cuma di uangnya. Coba lihat angka ini, 64%. Angka apa ini? Ternyata, ini adalah persentase penonton festival musik Coachella tahun ini yang pakai layanan beli sekarang bayar nanti cuma buat beli tiketnya doang. Sebuah pengalaman sesaat yang dibiayai pakai utang. Nah, ini dia jebakan terbesar yang bikin kemajuan finansial kita mandek, mendukar kekayaan di masa depan demi penampilan kaya yang sifatnya cuma sementara. Perubahan pola pikir ini yang ngebedain antara si penumpang gratis dan si pemecah masalah. Waktu ada tantangan, yang satu bakal bilang, itu bukan masalah saya, dan nunggu orang lain bertindak. Sementara si pemecah masalah bakal nanya, gimana caranya kita selesaikan ini? Mereka aktif cari solusi. Mereka lihat peluang di mana orang lain lihat masalah. Inilah pola pikir yang bisa nemuin keuntungan di setiap masalah. Jadi kesimpulannya apa? Kekayaan itu bukan cuma soal spreadsheet dan saham. Ini soal aturan main yang kamu pilih dan masalah apa yang kamu pilih untuk dipecahkan. Pertanyaan buat kamu renungkan, apa sih satu masalah kecil di sekitar kamu yang sebenarnya bisa jadi peluang besar kamu berikutnya?